Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Mustifar, NIM F1D123 kelas dasar. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara merancang IIRD serta implementasi SQL maupun pengaplikasian website yang akan saya buat. Baik, pertama-tama di sini saya akan membuat studi kasus atau mencari studi kasus yang dimana studi kasus saya ini mengenai jual beli gambar. Baik, kita langsung saja pada studi kasusnya. Baik, untuk studi kasus dari website jual beli gambar yang dimana sebuah platform jual beli gambar dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berperan sebagai pembeli gambar. Dalam sistem ini, pembeli dapat mencari dan membeli gambar berdasarkan berbagai kategori seperti lanskap, portrait, realis, atau abstrak. Setiap gambar yang tersedia memiliki informasi terperinci termasuk judul, deskripsi, dan harga, serta dikelompokkan ke dalam kategori melalui sistem pengelompokan dinamis. Pengguna yang bertindak sebagai pembeli harus mendaftarkan akun berupa nama dan juga email untuk membeli gambar tersebut. Mereka dapat menelusuri gambar yang tersedia sebelum membuat akun, memilih gambar yang diinginkan, dan menyelesaikan transaksi pembelian setelah akun dibuat. Proses ini dicatat dalam entitas pesan gambar yang berisi data pembeli, gambar yang dibeli, waktu pesan, jalur bayar, biaya, dan total harga. Setiap gambar yang tersedia disimpan dalam entitas gambar yang terhubung dengan entitas kategori melalui entitas penghubung gambar dan kategori. Memungkinkan satu gambar memiliki lebih dari satu kategori. Sistem ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan navigasi yang mudah, manajemen kategori yang efisien oleh admin, dan penyimpanan informasi transaksi untuk memberikan pembeli akses ke riwayat pembelian mereka. Serta pembeli dapat menghapus data pembelian jika transaksi pembelian telah selesai, yang nantinya gambar tersebut akan dikirimkan ke kediaman pembeli. Mengenai info lebih lanjut yang akan dikirimkan ke email masing-masing pembeli. Itulah mengapa pada halaman pengguna nantinya akan tersedia nama, email, dan tanggal pembuatan akun agar dapat menginformasi pembelian dan juga waktu dari pengiriman gambar tersebut. Baik, di sini saya akan membuat rancangan IRD dari studi kasus tadi, yang dimana terdapat empat entitas yang dimana nantinya akan berubah menjadi 5 entitas. Baik, di sini ada entitas gambar, pengguna, kategori, dan pesan gambar. Baik, kita langsung saja buat atributnya dulu.
Kan dulu ya. Kita buat atribut dari kategori. Hubungkan atribut dengan entitasnya. Kita buat atribut pengguna.
menambahkan ya tes dan atributnya. Sekarang di atribut pesan gambar ada total harga, terus ada ID pesan, ada ID pengguna dari pengguna, terus juga ada ID gambar, ada biaya, tanggal pesan, dan jalur bayar.
kita buat relasinya. Perbaiki dulu. Baik, sekarang kita buat relasi antara gambar dan kategori. Nanti gambar dan kategori ini dia relasinya mengikuti ini sehingga eh, relasi dari gambar kategori ini akan menjadi entitas sehingga menjadi 5 entitas. Baik, kita buat ini ya berikutnya. Sekarang kita relasi gambar dan kategori itu ini.
Jadi relasi antara gambar dan kategori itu manajemen ini yang dimana satu atau lebih gambar dapat satu atau lebih gambar terdapat satu atau lebih kategori dan satu atau lebih kategori terdapat satu atau lebih gambar. Baik, untuk korelasi dan dari gambar dan pengguna dan gambar itu one to many. Oke, yang dimana satu pengguna itu dapat memperoleh satu atau lebih gambar dan satu atau lebih gambar hanya dapat diperoleh oleh satu pengguna. Baik, relasi antara pengguna dan pesan gambar itu many to one. Sorry, many to one. Pesan yang dimana pengguna kesan gambar itu many to one, yang dimana satu atau lebih pengguna dapat memesan uh, satu satu dimana satu sorry pengguna dan pesan gambar itu many to one, di mana satu atau lebih pengguna dapat memesan satu gambar dan satu pesan gambar hanya dapat dipesan oleh satu satu dapat dipesan oleh satu atau lebih pengguna. Baik, relasi untuk gambar dan pesan gambar itu many to one. Okay. Yang dimana gambar dan pesan gambar itu hubungannya atau relasi yang menentukan di mana satu atau lebih gambar dapat dipesan lalu tersimpan pada entitas pesan gambar dan satu pesan gambar memesan satu atau lebih gambar. Nah, jadi relasinya itu seperti ini. Baik, mungkin seperti itu rancangan IRT yang saya rancang. Baik, di sini saya akan merancang desain IRT dari studi case study. Jadi saya sudah merancang 4 tabel. Pertama itu tabel gambar dengan isi kolom, jadi gambar, nama gambar, lalu jenis gambar.
dengan 100. Ukuran gambar dan warna gambar. Oke, sekarang kita isi tabel kategori. Di sini terdapat ID kategori dan nama kategori. Caranya varchar Oke, sekarang kita isi tabel pengguna. Ini terdapat ID pengguna, ada nama, ini kita kasih 50 ya. Email, datanya varchar, tanggal pembuatan akun, datanya date, dan oke.
sekarang tabel tekan gambar. Setelah itu tanggal pesan. Datanya ada pesan. Kita dulu yang lain, total harga. Oke, sekarang ya. Lalu jalur bayar. Parcel. Oke, sekarang kita buat relasinya. Baik, saya sudah perbaiki tipe data dari tanggal pesan jadi data time dan biaya menjadi bikin. Oke, baik, sekarang relasinya di mana kategori dan gambar itu relasinya ini. Baik, sehingga dia menghasilkan tabel baru yaitu gambar kategori. Yang dimana dia mengambil ID dari gambar dan juga kategori.
Oke, sekarang kita isi lagi satu tabel, yaitu kategori. Datanya itu bar chart. Oke. Nah, di sini terlihat jelas bahwa hubungan antara gambar dan kategori itu many to many sehingga menghasilkan satu tabel. Dan sekarang gambar ke pengguna itu one to many. Jadi hubungan seperti ini. Oke, sekarang itu pengguna dan pesan gambar itu many to one. Begini ya. Oke, sekarang pesan gambar. Pesan gambar dan juga gambar. Hubungan itu many to one. One to many maksud saya. Oke, nah sudah terlihat jelas hubungan dari setiap tabel. Oke, baik. Jadi seperti itu rancangan IR saya. Baik, untuk implementasi base datanya saya sudah membuat base datanya. Sekarang kita show tabel. Oke, baik, di sini kita deskripsikan setiap tabel. Oke, di sini ada ID, nama gambar, release gambar, ukuran gambar, warna gambar. Dan di sini juga terlihat ada datanya, terus not null, terus ada yes. Di sini ID menjadi primary key. Sekarang kita deskripsi gambar kategori dahulu. Oke, di sini ada ID kategori, tipe data integer, primary key, dan juga nama kategori, tipe data varchar. Oke, sekarang kita deskripsi gambar kategori. Oke, di sini ada ID gambar dan ID kategori yang berasal dari gambar dan kategori yang menjadi foreign key dari kedua tabel ini. Baik, kita deskripsi pengguna. Nah, di sini ada ID pengguna dan ID gambar, yang dimana ID gambar ini menjadi foreign key dari tabel gambar. Sekarang kita deskripsi pesan gambar.
Nah, di sini ada ID pesan, ID pengguna, ID gambar, di mana ID pengguna dan gambar itu berasal dari tabel pengguna, tabel gambar yang menjadi foreign key dari tabel tersebut. Nanti ada tanggal pesan, tipe datanya data time, total harga, tipe datanya bikin, biayanya itu tipe data integer, jalur bayar, faktor type. Mungkin seperti itu implementasi bus data saya. Baik, di sini saya sudah membuat aplikasi bus data yaitu berupa web, yang dimana web jual beli gambar. Nah, untuk ketampilan di Viscode-nya seperti ini. Ada landing HTML, kategori HTML, terus gambar HTML, gambar kategori, terus ini juga ya, komponen-komponen dari gambarnya. Baik, saya perlihatkan satu persatu. Ini saya menggunakan bahasa HTML dan CSS sebagai fondasi dari websitenya atau tampilan dari websitenya. Baik, kita langsung saja tampilan website seperti apa. Oke. Baik, kita tunggu sampai terbuka. Baik, di sini terdapat halaman pertama di mana dia sebagai halaman utama dari website ini. Oke, kita masuk. Nah, di sini terdapat dashboard, ada gambar kategori, pengguna, dan pesan gambar. Baik, kita coba masuk di sini ya. Nah, di sini ada implementasi base data dari entitas gambar. Ada ID, nama gambar, jenis gambar, ukuran gambar, dan warna gambar. Baik, kita coba buka ini. Nah, di sini ada gambar beserta harganya. Di sini tertera harganya 100 juta. Oke, baik. Kita ke halaman selanjutnya. Kategori. Nah, di sini juga ada di kategori 1 sampai 4 dan juga nama kategori tradi. Nah, oke. Kita yang terakhir. Oke, baik, kita pindah ke halaman. Oh, baik. Saya salah klik. Oke, kita ke gambar kategori. Nah, tampilannya itu seperti ini. Dia untuk implementasinya atau aplikasi base datanya seperti ini. Ada burger. Dia menunjukkan kategori dari setiap gambar ini dari mulai dari ID 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita ke pengguna. Nah, di sini pengguna ini dia memperlihatkan siapa yang membeli gambar-gambar tersebut. Seperti adalah Mustifar, Adelia, Zaki Fikran Kusmana, dan Muhammad Safel. Nah, di sini juga sudah tertera nama email, nama akun emailnya seperti apa, dan juga tanggal pembuatan akunnya ini. Nah, setelah itu kita pindah ke pesan gambar. Oke, di sini terdapat ID pesan, ID pengguna, gambar, tanggal pesan, biaya, dan total harga. Dan di sini dia menampilkan
total harga dari gambar tersebut yang sudah terjual. Di sini update dari website saya, yang dimana saya menggunakan PHP murni untuk menjalankan website saya serta menyambungkannya ke database. Baik, kita lihat ya, filenya seperti ini filenya. Baik, kita langsung saja ke browser, kita ketik localhost website saya. Di sini nama localhostnya itu tugas base data, kita enter. Oke, halaman utamanya seperti ini. Kita langsung saja kita enter. Nah, oke, di sini nanti pembeli akan melihat gambar-gambar yang akan dibeli, seperti burger. Ada juga harganya di sini. Oke. Ini juga bisa dilihat. Nah, gambar selanjutnya ada juga tertera harganya, jadi pembeli nanti bisa melihat langsung harganya lalu bisa memesannya. Baik, kita ke kategori. Di sini kategori dari gambar-gambar tersebut. Nanti ini akan merujuk pada gambar tadi. Oke. Di sini pembeli juga dapat melihat deretan kategori dari gambar tersebut beserta deskripsi gambar-gambar tersebut. Nah, tampilannya itu seperti ini. Baik, sekarang kita buat akun pengguna yang dimana yang akan membeli gambar tersebut. Dan di sini kita isi Zaki. Zaki pikiran, nama emailnya itu pikiran. Mail. Pembuatan akun. Baik, kita simpan. Nah, baik, kita cek di localhost apakah dia tersimpan atau tidak. Oke, baik, kita tunggu di pengguna. Kita cek ya. Nah, di sini ada ternyata dia terhubung dengan database-nya yang data yang tadi masuk di sini. Oke, baik. Sekarang kita ke halaman pengguna lagi. Oke. Selanjutnya kita akan ke cek ulangnya. Kita ke pesan gambar. Nah, di sini pembeli tadi dapat memesan berapa gambar. Baik, kita pesan gambar. Samakan saja dengan ini. Kita ke sini.
Jadi nanti pembeli akan mengisi formulir ini untuk memesan gambar. Baik, di sini biayanya. Baik, kita simpan. Nah, di sini sudah terdapat pesanan gambar tadi. Oke, kita lihat ya di localhost-nya. Nah, di sini sudah di sini sudah ada 3 pemesanan gambar. Nah, dan ternyata dia terhubung dengan database-nya. Nah, nantinya di sini nantinya pembeli juga akan bisa menghapus riwayat ini apabila sudah terjadi transaksinya. Jadi website saya ini dia merujuk bagaimana pengguna atau pembeli memesan gambar saya melalui website ini. Baik, itulah tadi studi kasus yang saya cari. Terus rancangan IRD, rancangan IIRD, setelah itu implementasinya, lalu aplikasi basis data berupa website jual beli gambar. Baik, bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika masih terdapat kesalahan dalam saya membuat database serta kelima konsep tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.